Oke, what's up guys? Ya, gue mau bahas sedikit La Liga ya. Kemarin itu pertandingan Barcelona menang banyak 7-0 lawan Real Valladolid. Yang dimana sebelumnya Madrid juga menang 3-0 sama Real Valladolid ya. Ya, ini bener-bener di babak pertama pun itu udah skornya udah 3-0 gitu. Gol cepat dari Rapinya, terus juga selang 4 menit Lewandowski yang lepas dari jebakan offside, terus juga Koundé dari corner kick. Ya di babak pertama bener-bener practically Barca unggul lah dari segi possession, dari segi serangan juga. Bahkan XG mereka 3,84 ya, 71 banding 29% untuk possession ya. Melihat tren sangat positif dari Barcelona ini 3 kali kemenangan ya bersama Hansi Flick. Ini mengokohkan Barcelona di puncak klasmen dengan 12 poin. Di bawahnya adalah ATM dengan 8 poin. Sementara Real Madrid itu berada di peringkat kelima dengan 2 kali seri dan 1 kali kemenangan. Ya, di sini gue notice Rapinya itu bermain sangat bagus di kiri. Walaupun dia berada di posisi winger kiri, tapi dia sering masuk ke tengah. Dan ini dia terbukti tajam sih waktu bersama Hansi Flick. Dia membuktikan bahwa dia punya istilahnya punya potensi untuk bisa terus jadi starter gitu. Lamine Yamal juga bermain cukup bagus. Robert Lewandowski juga ya Valladolid sih gak bisa ngapa-ngapain. Mereka cuma dapat 1 peluang di babak pertama dan 1-2 peluang di babak kedua. Ya so far sih tren Barcelona ini positif ya, mengingat mereka bermain mendominasi dan juga dengan tidak adanya Gavi, De Jong, tapi dengan hadirnya Olmo, Pedri udah bisa bermain. Olmo pun juga udah nyetel banget dengan tim ini. Di debutnya pun juga dia cukup bermain bagus lah. Dia dapat 1 gol di pertandingan kali ini. Pedri agak lumayan sih karena memang dia baru sembuh dari cedera kan. Indigo Martinez, Kubarsi, terus juga Balde ya. Mereka di posisi pertahanan ya masih belum teruji karena memang Valladolid sebegitu lemahnya. Koundé juga bermain bagus berduet dengan Yamal di sebelah kanan, itu benar-benar efektif. Ditambah bantuan dari Olmo juga. Ya so far sih Barcelona cukup mengerikan di bawah Hansi Flick ya, gue akuin itu. Dan tim ini sangat solid, ditambah dengan Olmo pun yang juga udah nyetel dengan tim ini. So far sih kita tunggu apakah Barcelona bisa menang juga melawan ATM dan juga Real Madrid, yang dimana kita tahu Madrid lagi terseok-seok belakangan ini 2 kali draw, 1 kali kemenangan doang. Ya so far La Liga akan lebih seru dengan Barcelona yang di 3 pertandingan ini cukup impresif lah. Dan sementara Real Madrid imbang lagi melawan Las Palmas. Ya dimana Ancelotti mencoba mengganti formasi, maksudnya mengganti starter, dimana Luka Modric dimainkan sebagai starter. Terus juga di belakang Modric itu ada Valverde dan Tchouaméni. Rodrigo dicadangin, Brahim Diaz dan Vinicius sebagai sayapnya di depan Kylian Mbappe. Vázquez diberi kesempatan. Courtois masih sebagai kiper utama, Militao dan Rudiger di tengah, dan juga Mendy yang sudah bisa kembali bermain. Ya, Mbappe masih kurang beradaptasi ya terutama dengan Vinicius pun 2 pertandingan bahkan 3 pertandingan ini Mbappe kurang tajam dan belum bisa mengokohkan tajinya ya. Mungkin gue lihat dari pemain ini adalah mungkin masih butuh waktu untuk beradaptasi, dan juga mungkin after burning juga kelelahan karena dari sebelum-sebelumnya kan waktu itu Euro juga agak lihat Mbappe ngedrop lah, dimana di Madrid masih belum solid, dan Brahim Diaz yang dipasang sebagai starter ternyata tidak bisa deliver. Tetapi ketika dia bermain super sub dia cukup deliver ya. Dia bisa menciptakan peluang-peluang berbahaya dan menciptakan gol. Valverde masih bermain bagus, walaupun memang Valverde bukan tipenya seperti Kroos ya, dia lebih seperti gelandang petarung lah. Tchouaméni bermain jelek, terus juga Vini lumayan. Ya sebenarnya Las Palmas unggul lebih dulu itu lewat gol cepat di menit ke-5 ya. Tapi Madrid baru bisa menyamakan kedudukan itu lewat penalti, dan 1-1 ya masih tumpul sih. Sementara yang jadi PR banget untuk Madrid adalah membongkar pertahanan lawannya ketika dia bermain cukup defensif. Jadi Madrid sangat kesusahan dalam hal itu, tapi kita nggak tahu ketika Madrid melawan tim yang lebih attack
Apakah dia akan efektif counternya kita nggak tahu juga. Tapi so far sih Mbappe dan Vini masih belum nyetel ya. Ini PR banget untuk Ancelotti, apakah dia akan mencoba formasi dengan 4-4-2 di mana Mbappe dan Vini di depan. Terus Bellingham masih cedera sampai bulan depan kalau nggak salah. Jadi ya we'll see, kita tunggu. Madrid masih terseok-seok tanpa Kroos ya. Jadi ya peran Kroos itu penting banget. Dan memang berbeda waktu Bellingham musim lalu masuk, itu dia apa ya istilahnya nyetel lah sama Vinicius dan Rodrigo, dan juga dia kan memang posisinya gelandang yang tapi ditugaskan attacking ya, sebagai attacking midfielder, ditugaskan untuk masuk ke kotak penalti sebagai false nine, dan itu deliver, mereka dia cetak banyak gol. Sementara Mbappe masih belum nyaman sih di posisi ini. Ketika Mbappe switch ke kiri, Vinicius agak nggak terlalu efektif juga di depan. Jadi ini sangat PR untuk Ancelotti untuk menyatukan chemistry antara Mbappe, Vini, dan juga Rodrigo, atau mungkin Bellingham jika akan bermain ya nanti setelah pulih dari cedera. So far sih Madrid kehilangan Kroos itu ngaruh banget ya. Semoga mereka cepat beradaptasi lah, karena semakin mereka bermain seperti ini terus, mereka akan ketinggalan jauh poinnya dari Barcelona yang sangat efektif di 3 pertandingan kali ini ya. Semoga bisa nyetel, tapi ya so far masih belum ada titik temu sih dari duet antara Vini, Mbappe, dan juga Rodrigo atau Diaz atau Modric pun juga belum bisa mampu mengangkat tim ini, karena memang Modric sudah usianya 38 apa 39 ya. So far sih berbeda lah daripada Modric yang dulu ya. Berbeda dengan trio, kalau gue lihat sedikit berbeda dengan trio BBC seketika Benzema, Bale, dan juga Ronaldo. Itu mereka benar-benar solid counter attack-nya, seperti memang Benzema mengalah untuk melayani Ronaldo, bahkan Bale juga kadang mereka chemistry-nya dapat banget lah walaupun di tahun-tahun awal. Tapi berbeda dengan Vini, Rodrigo, dan Mbappe, ini masih belum nyetel banget sih. Ya so far Valverde sih yang masih bermain bagus di 2 match sebelumnya ya. Di match ini dan match sebelumnya juga. Ya kita nantikan apakah Madrid bisa bersaing dengan Barcelona. Semoga saja bisa, tapi ya Barcelona berbahaya sih, karena dia cukup apa ya istilahnya, cukup nyetel dan cukup berbahaya dan juga cukup meyakinkan lah bersama Hansi Flick ini. Gak butuh waktu lama mereka udah nyetel banget. Oke, segitu dulu video kali ini sedikit. Arsenal imbang lawan Brighton, jadi membuat ini Arsenal berada di puncak, di nomor 3 klasmen ya. Ya Arsenal dapat kartu merah Rice ya kalau nggak salah. Bahkan di menit 49, jadi ini timpang. Sebenarnya Brighton bisa menyamakan keunggulan setelah kartu merah dari Rice. Arsenal unggul lebih dulu lewat golnya Havertz di menit ke-38 ya, tapi ini masih panjang sih. West Ham kalah dan City menang 3-1 West Ham ya. West Ham City benar-benar solid banget dengan mainnya KDB, Bernardo di tengah. Sekarang jadi Bernardo dan KDB bisa saling bantu-membantu, berbeda seperti musim lalu, karena sekarang Doku yang lebih main ke kanan ya, bukan Bernardo, dan Grealish diberi kesempatan juga. Ya ini bahaya juga sih City sih. Haaland pun juga seperti biasanya dia on fire banget. Ya Haaland ini memang terbukti ketika melawan tim yang di bawah City efektif ya, tapi ketika pemain melawan di atas City atau ketemu Madrid agak kesusahan Haaland untuk cetak gol. Oke lah, segitu dulu video singkat kali ini. See you di video selanjutnya.